Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran adab Islami. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang penuntut ilmu, yaitu adab kejujuran. Kejujuran itu ialah sikap baik yang harus kita miliki, yaitu kita harus senantiasa berucap perkataan yang jujur kapanpun dan dimanapun sebagai bentuk kita menerapkan amalan atau sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu. Selanjutnya, teman-teman semua, apa itu kejujuran? Kejujuran ialah kata dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Kejujuran artinya berkata dan berbuat sesuai dengan yang sebenarnya. Maksudnya, singkatnya kejujuran ini ialah apapun perbuatan ataupun ucapan itu harus yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan ataupun yang kita lakukan. Itulah yang sebenarnya yang dimaksud dengan kejujuran. Nah, lawan dari kejujuran itu ialah berbohong. Maka kita tidak boleh untuk berbohong, harus berkata dan berbuat yang jujur. Contohnya, jika kamu salah, kamu mengakuinya dan tidak menutupi kesalahannya. Jadi ketika kita merasa bersalah, berbuat salah ataupun berucap yang salah, maka kita harus mengakui kesalahan tersebut sebagai bentuk kita orang yang melaksanakan perbuatan yang jujur. Nah, teman-teman semua, selanjutnya apa sih keutamaan orang yang berbuat jujur itu? Yang pertama, keutamaannya ialah disayang banyak orang, hidup dengan tenang, dan selalu disayangi oleh keluarga dan teman, karena semua orang pasti senang berteman, berkawan dengan orang-orang yang berbuat jujur. Kemudian yang kedua, dipercaya teman dan guru. Orang yang jujur akan selalu dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Maka kita juga senang apabila kita berkawan dengan orang-orang yang jujur. Nah, yang ketiga ini, teman sejati. Teman yang jujur selalu jadi teman yang baik dan bisa diandalkan karena dia akan melakukan apapun yang sesuai yang dia lakukan dan dia akan berucap dengan perbuatan yang jujur. Maka teman-teman apabila ingin mendapatkan teman yang baik, teman yang banyak, maka harus menjadi anak yang jujur. Selanjutnya, di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Disebutkan salah satunya, sebenarnya banyak sekali ayat-ayat dalam Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Salah satunya surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang berbuat jujur. Nah, kita saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul, untuk berteman dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu jujur, bertanggung jawab atas perbuatan kita, siapkan diri kita untuk hari esok yang lebih baik. Teman-teman semua, selanjutnya apa sih hukum kejujuran dalam Islam? Kejujuran ialah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran adalah perintah Allah, itu termasuk perbuatan baik yang wajib kita lakukan setiap hari. Nah, karena ini perintah Allah yang wajib, maka jujur dapat pahala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lawannya yaitu berbohong termasuk dosa yang harus kita tinggalkan. Nah, maka dari itu teman-teman semua, agar kita diridhai oleh Allah dan mendapatkan pahalanya, maka hendaknya kita berbuat yang jujur dan tidak berbohong. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah belajar tentang kejujuran. Sekarang kita akan belajar tentang lawan dari kejujuran, yaitu berdusta atau berbohong. Berdusta atau berbohong adalah berkata yang tidak benar atau mengarang cerita.
Apa itu dusta atau bohong? Contohnya ialah mengatakan sudah mengerjakan PR padahal belum. Ini namanya bohong. Ketika ditanya sama ustazanya, fahimtum, fahimna, padahal belum paham. Nah, itu juga termasuk perbuatan yang bohong. Jadi kalau di sekolah, kalau ditanya udah paham belum? Jawab. Kalau belum paham, bilang belum. Jangan bilang sudah, supaya sama-sama bisa paham. Kemudian, akibat orang yang berbohong itu, berbohong bisa membuat kita kehilangan kepercayaan dari teman, guru, dan orang tua. Teman-teman tidak akan disukai oleh teman yang lainnya kalau kita berbuat perbuatan yang bohong. Guru tidak akan suka sama kita kalau kita suka berbuat bohong dan tidak akan dipercaya lagi. Maka dari itu, teman-teman harus meninggalkan perbuatan yang bohong dan tetap bertahan dengan perbuatan jujur walaupun itu pahit. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih contoh sikap jujur di sekolah? Di sini ada 3 contoh sikap jujur di sekolah. Nanti teman-teman bisa mengembangkannya juga ya. Di sini ada yang contoh pertama, jujur saat ujian. Tidak menyontek saat ujian, mengerjakan sendiri adalah sikap jujur. Ketika ada ujian, teman-teman mengerjakannya sendiri, tidak menyontek atau tidak membawa contekan. Atau ketika diberikan tugas, yang tugasnya itu pribadi, maka teman-teman juga mengerjakannya sendiri, tidak menyontek. Itu termasuk perbuatan yang jujur. Yang kedua, mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Mengakui jika salah atau lupa mengerjakan tugas daripada berbohong. Ketika ditanya, sudah kerjakan tugas belum? Katanya sudah. Tapi ternyata pas dicek belum. Nah, itu termasuk perbuatan yang jujur atau bohong? Perbuatan yang bohong. Tapi kalau kita ditanya sudah kerjakan tugas atau belum, kalau belum bilang belum ustazah, belum ustaz, gitu. Kemudian yang ketiga, mengembalikan barang. Mengembalikan barang ke teman yang dipinjam atau menemukan barang yang hilang. Ketika kita pinjam barang ke teman, pinjam pensil kah, pinjam penghapus kah, ataupun yang lainnya, maka kita kembalikan. Jangan sampai langsung menjadi hak miliknya, nggak dikembalikan, padahal ada di rumahnya. Nah, itu ketika pinjam barang ke teman, jangan langsung diambil, tapi izin dulu dan dikembalikan kalau sudah selesai. Selanjutnya, teman-teman semua, sekarang kita akan melihat salah satu sahabat yang mengakui kesalahannya, yaitu sahabat Nabi Ka'ab bin Malik. Suatu ketika tidak ikut berperang dan tidak memiliki uzur, tidak ada alasan dia tidak mengikuti perang saat itu, karena perang adalah suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seorang laki-laki yang masih kuat. Nah, maka beliau ketika itu tidak memiliki uzur, tidak ada halangan, dia tidak mengikuti perang, dia berbuat salah. Maka apa yang dilakukannya? Beliau jujur kepada Rasulullah walaupun dia akan terkena hukuman. Dia tahu ketika dia mengakui kesalahannya itu, dia pasti dihukum oleh Allah. Pahit rasanya. Tapi karena dia ingin menerapkan perbuatannya jujur, dia tetap melakukan perbuatan itu. Dia jujur kepada Rasulullah, walaupun nantinya dia akan dihukum oleh Rasulullah. Tapi karena dia jujur itu, dia akan merasa lega dan tidak ada merasa yang tidak enak pada dirinya. Maka pelajaran yang kita bisa pahami adalah berkata jujurlah walaupun itu pahit. Berkata jujurlah walaupun itu ada sesuatu atau hukuman yang akan kita rasakan. Yang kedua, mengakui kesalahan adalah awal dari kebaikan. Ketika kita mengakui kesalahan, maka kita akan sudah menjadi satu langkah menjadi orang-orang yang baik dan mengikuti langkah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selanjutnya, teman-teman semua, yuk kita biasakan sikap jujur. Mulai dari hal kecil, seperti misalkan mengakui jika kamu memecahkan vas bunga atau menghilangkan pensil. Ketika kita berbuat salah, maka jangan takut untuk mengakui kesalahannya itu. Nah, yang kedua, jangan takut berkata jujur. Walau terasa sulit, walaupun nanti ada hukuman, kejujuran akan selalu membuat hatimu tenang. Kita akan merasa tenang, kita akan merasa enjoy saja, walaupun kita nanti akan dihukum misalkan, tidak mengapa. Itu adalah bentuk langkah kita menjadi anak yang baik. Jujur juga sama dengan anak yang baik.
kejujuran membuat kita jadi anak yang hebat dan disayang semua orang. Nah, teman-teman semua diharapkan untuk menerapkan perbuatan yang jujur ini. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk pada kesimpulan akhir dari materi kita ini, yaitu kejujuran membuat hidup bahagia. Orang yang jujur akan dipercaya oleh semua orang, akan disenangi oleh semua teman, akan disenangi oleh guru-guru. Maka teman-teman harus menerapkan perbuatan yang jujur ini. Kemudian orang yang jujur hidupnya damai, hati tenang, tanpa rasa takut. Yang terakhir, orang yang jujur bahagia karena kejujuran adalah sikap mulia yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang penuntut ilmu. Ayo, jadi anak yang jujur dan selalu berkata benar setiap saat. Ini materi kita pada kesempatan hari ini. Diharapkan teman-teman semua bisa menerapkan perbuatan jujur ini agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ustaz cukupkan? Kalau ada Ustaz cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.